Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa anhu, dan darinya, yaitu Anas, qala berkata, kana ada kiramun, yakni kain wol yang bercorak warna-warni, li Aisyata, kepemilikannya Nyai Aisyah. Satarot, maka menutupi bihi dengan kain itu, janiba baitiha, yakni di samping rumahnya, di sisi rumahnya. Faqala, maka bersabda Nabi, laha, kepadanya, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti, singkirkanlah, anna, dari kami, kiramaki, yakni kain yang engkau gunakan, hadza, ini, fa innahu, maka sesungguhnya kain itu, la tazalu tasyawiruhu, yakni senantiasa gambar-gambarnya terbayang-bayang, ta'ridu, mengganggu, li, kepadaku, fis sholati, di dalam salatku. Rawa, meriwayatkan hu, akan hadis, Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan suatu ketika Nyai Aisyah itu punya kain, Pak, yang terbuat dari wol atau kain wol yang memiliki corak berwarna-warni. Kemudian sama beliau dipasang di sisi rumahnya sebagai tutup, Pak. Jadi tutup dipasang dengan kain itu. Lantas Nabi mengetahui, lalu Nabi mengatakan, wahai Nyai Aisyah, tolong singkirkan kain itu dari pandanganku. Karena sesungguhnya kain yang engkau buat tutup itu telah menggangguku saat aku sedang sholat. Nah, maka dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Sesuatu yang mengganggu, yang mengalihkan perhatian di dalam sholat, sebaiknya disingkirkan atau ditiadakan. Melihat fenomena itu, Pak, sekarang itu banyak sekali, Pak, sesuatu yang dapat mengganggu ketika kita sedang sholat. Semisal, kalau bangunan masjid itu bagus, Pak, maka tentu banyak ornamen-ornamen yang menarik,
yang bisa mengalihkan pandangan kita dari tempat sujud, kemudian melihat ornamen-ornamen itu. Ada pula mungkin ketika sekarang kadang sering Pak ya, masjid digunakan untuk pengajian kajian, lalu disiapkan TV besar LED di depan salat. Kira-kira ketika panjenengan salat fokus ke tempat sujud atau lihat LCD-nya Pak? Terkadang lihat Pak ya, lihat langsung, wah ada gambar-gambarnya, masjid ini dibangun, wah foto-fotonya muncul. Atau boleh jadi ketika ada seperti jam yang di samping kita Pak, kemudian banyak sekali itu ditaruh di depan imaman. Ketika sholat Allahu Akbar, langsung sambil baca selamat datang di Masjid Nailur Raja, rapatkan softnya, luruskan softnya, dan jangan lupa berinfak sebaik-baiknya. Nah, itu tanpa sadar kita baca, tanpa sadar kita baca. Atau boleh jadi ketika seseorang menggunakan baju atau pakaian, ternyata ada tulisannya di belakang. Ketika sholat Allahu Akbar pun berusaha khusyuk, namun namanya mata Pak, itu tanpa sadar ya seret baca perkumpulan reader Blitar, umpama seperti itu. Jadi langsung membaca. Itu kalau tulisan-tulisan Pak. Lantas bagaimana jika itu adalah bentuk hiasan-hiasan? Wong terkadang saja karpet kita itu bisa membuat kita lalai dalam sholat. Makanya ada sebagian orang itu merasa kalau ada banyak ornamen warna-warni di dalam tempat sholat, dia nggak mau sholat di situ, mengganggu kekhusyukan. Nah, itu tergantung dari kita sendiri. Apakah itu membuat kita merasa mengganggu sholat atau tidak? Makanya ketika panjenengan umpama misal Pak sholat, di situ niatnya bagus Pak, ada batik-batik di dalam karpet. Itu kalau melayang Pak, panjenengan lihat karpet, itu kadang bisa berbentuk-bentuk Pak. Jadi ada tiba-tiba bentuk bunga, tiba-tiba bentuk wajah, tiba-tiba bentuk sesuatu yang itu bisa mengganggu dalam salat. Atau bahkan tembok sendiri Pak yang terbuat dari marmer itu banyak corak-coraknya ketika sholat Allahu Akbar. Kok apik ya? Bentuknya menarik perhatian. Jamaah subuh rahimakumullah, maka sebagian besar ada yang terus untuk berusaha menjaga diri, menjaga salat agar salat kita khusyuk. Beberapa tempat masjid ada remaja masjidnya. Ketika jamaahnya mau salat, lah kok berada tulisannya, pakaiannya tidak sopan, lalu diberikan seperti rompi untuk menutupi itu atau berbagai hal yang lainnya. Bahkan mohon maaf, terkadang kita sendiri pakai batik itu Pak, seperti ini. Itu kadang ya pikirannya bisa melayang-layang Pak, yang di belakang. Itu batik dari mana ya? Kok coraknya bagus. Nah gitu. Ada batik yang kadang terbentuk Pak ya, ada gambar burung Garuda, ada kelinci, mungkin ada apalagi. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Walaupun terkadang kita ini sudah benar-benar niat khusyuk di dalam sholat,
namun apalah daya. Mata kita kadang melihat tanpa sengaja. Maka kemudian kadang ya melirik tanpa sengaja. Maka atau juga bisa terbayang-bayang atas sesuatu yang pernah mungkin sebelumnya kita mau sholat, kemudian lihat Pak, masuk masjid di awal udah bentuk ornamen bagus, terus sholat. Sholat itu sambil membayangkan, lah yo kok bisa ya tukangnya buat masjid dengan ukiran seperti ini. Bahkan kalau panjenengan tahu Pak, Ka'bah itu kan kotak hitam. Tetapi di pintu itu terukir kaligrafi-kaligrafi yang bagus, atau di atasnya yang melingkar itu juga terukir kaligrafi yang bagus. Kadang kalau seseorang tidak fokus Pak, itu juga bisa mengganggu mengganggu kekhusyuan sholatnya. Nah, oleh karena itu, apapun yang dapat mengganggu di dalam sholat, sebaiknya kata Nabi disingkirkan. Artinya disisihkan terlebih dahulu. Kalaupun panjenengan memang benar-benar kuat Pak, tidak terganggu dengan apa yang ada, ya alhamdulillah, berarti sholat panjenengan khusyuk, sholat panjenengan fokus untuk mengikuti imam atau ketika menjadi imam. Kemudian wattafaqo, dan sepakat ala hadithiha, atas hadisnya fi qissati ambijaniyati, di dalam kisah kain wol yang bergambar Abi Jahm, Abu Jahm, wa fihi, dan di dalamnya fa innaha, maka sesungguhnya kain itu al-hadni, yaitu melelaikanku anis sholati, dari sholatku. Di dalam hadis yang lain juga demikian, bahwa sesungguhnya kain tersebut, ini masih membahas kain sebelumnya, yaitu melalaikanku di dalam sholat. Berarti segala sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian seseorang ketika sholat berarti harus disisihkan. Pak, bagaimana wong di Madinah itu ya banyak ornamen-ornamennya. Pak, bagaimana jika di Mekah juga banyak ornamen-ornamennya. Atau bahkan di daerah kita Pak, banyak masjid-masjid yang bagus-bagus, yang memiliki sesuatu yang menarik untuk dipandang, untuk dilihat. Lantas apakah itu harus disisihkan semua Pak? Kemudian datang lalu mengatakan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul, harus disingkirkan, masjid harus putih bersih. Apakah seperti itu? Juga tidak. Artinya hal-hal yang demikian itu harapannya orang itu lebih tertarik Pak untuk masuk ke masjid ketimbang masuk ke mall, masuk ke tempat-tempat yang lain. Nah, dengan syarat ketika itu terjadi, ya panjenengan kita semuanya berusaha untuk khusyuk di dalam salat. Jadi udah, makanya ketika awal pasti niat Pak, pasti niat agar apa? Agar seluruh kefokusan kita bisa terjaga di dalam salat. Kemudian ketika sudah niat takbiratul ihram, lalu membaca iftitah. Iftitah ini ternyata begitu penting di dalam salat karena sebagai pembuka dalam salat. Apakah seluruh
apa yang kita niatkan itu benar-benar bisa fokus, apakah tidak. Jadi untuk mengetuk pintu Allah, silakan iftitah itu harus dikuatkan agar kita terjaga dari gangguan-gangguan setan. Karena siapa bilang orang sholat itu tidak diganggu setan? Pasti diganggu, Pak. Pasti diganggu. Berbagai cara setan mengganggu itu kita tidak pernah tahu. Tetapi luar biasa setan mengganggu kita di dalam sholat. Wa an Jabirin, dan dari Jabir Ibni Samurata bin Samurah radhiyallahu anhu qala berkata, qala bersabda, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, la yaltahinna, sungguh dilarang akwamun, yaitu suatu kaum yarfauna, yang mengangkat absorohum, pandangan mereka, ilas samai, kepada langit, fis sholati, ketika sholat, aula tarji'um, atau tidak dikembalikan ilaihim, kepada mereka. Rawa, meriwayatkan hu, akan hadis, Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa ada suatu kaum orang-orang yang ketika dia itu sedang sholat, dia mengangkat pandangannya ke langit. Maka kata Nabi, aula tarji'un, apa tidak akan dikembalikan pandangan mereka. Berarti seperti ini, Pak. Ketika orang sholat, Allahu Akbar, lalu dia mengangkat pandangannya ke langit, Pak. Tidak melihat tempat sujud, namun dia melihat pandangannya ke langit, ke atas. Oh, Masya Allah ya, ornamennya bagus sekali, kok bisa membuat kubah separuh, kok bisa lampunya begitu indah. Nah, ini itu bentuk melalaikan sholat, Pak. Bentuk melalaikan sholat. Jadi ketika sholat, seharusnya pandangan kita masuk ke arah tempat sujud. Namun ternyata tidak, justru malah melihat ke atas. Kalau katakanlah di lapangan, Pak, berarti panjenengan pasti melihat langit-langit biru, melihat mungkin bintang-bintang, bulan, ataupun berbagai lainnya. Namun kalau dalam masjid yang sudah tertutup, pasti ada ornamen-ornamen tertentu yang indah di atas sana. Nah, di langit. Lah kok dia sholat, kemudian dia melihat sambil seperti ini, Pak. Woi, indah sekali ya. Nah, ini itu kata Nabi, dia boleh jadi tidak akan dikembalikan pandangannya. Maknanya dua, Pak. Menurut ulama, boleh jadi Allah akan membutakan matanya, gitu. Jadi ketika sholat lah kok bermain-main seperti itu, melihat-lihat langit, tidak melihat tempat sujud, maka yang pertama Allah akan membutakan matanya secara hakiki, Pak. Jadi tidak dikembalikan pandangannya, berarti tertutup, Pak, habis itu. Yang kedua, berarti hatinya tidak connect. Jadi boleh jadi dia sholat pun tidak ada rasa sholat, karena memang tidak terkoneksi dengan Tuhannya, tidak terkoneksi dengan Robnya. Lantas apakah diterima sholatnya? Wallahu a'lam. Bang sholat aja kok main.
Oleh sebab itu, jamaah subuh rahimakumullah, jangan sampai kita berusaha bermain-main di dalam sholat. Apakah itu bagus atau tidak? Kalau sholat ya sholat. Kalau harus fokus dan khusyuk ya berusaha fokus dan khusyuk. Walaupun terkadang kita ini terselimurkan dengan sesuatu. Namun harus berusaha untuk khusyuk di dalam sholat dan tidak bermain-main ketika sholat. Ada efek-efek tertentu yang akan Allah berikan ketika seseorang bermain-main di dalam sholat. Walahu, dan darinya, an Aisyata, dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Nyai Aisyah, sami'tu, mendengar aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Rasul, la sholata, tidaklah sempurnanya sholat, bihadrati to'amin, ketika hadirnya suatu hidangan, wala huwa, dan tidak sempurnanya salat, yudafi'uhu, yakni ketika menahan al-ahbathani, dua buang hajat. Hadis ini menjelaskan bahwa tidaklah sempurna salat ketika sudah hadir, ketika sudah ada hidangan yang telah dicepakkan. Dan yang kedua, tidaklah sempurnanya sholat ketika merasa ingin buang hajat, baik BAB ataupun pipis. Jadi menurut hadis ini, ketika mau sholat Pak, lah hidangan itu muncul, sudah dicepakkan, sudah disiapkan, maka lebih baiknya untuk mencicipi, untuk makan terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena takut Pak, ketika sholat itu terbayang-bayang atas hidangan yang sudah disiapkan. Makanya banyak ketika panjenengan sama konco-konco, ayo sholat sih, mangan sih toh, petenge gek lesu. Kalau udah kayak gitu Pak, silakan, harus makan dulu. Kenapa? Karena tidaklah sempurnanya sholat bukan berarti sholatnya panjenengan batal, tidak. Namun sholatnya terbayang-bayang karena suatu makanan. Pak, ini tadi sudah dicepakkan jagung godok. Nah, gitu. Kira-kira panjenengan mau sholatnya terbayang-bayang atau tidak? Masya Allah. Harusnya nggak apa-apa panjenengan ngincipi sih. Lepun ngincipi kemudian sholat nggak bakal terbayang-bayang. Itu masih jagung godok. Coba kalau ada sate guling, ada bebek bakar, ada apa lagi Pak? Gurami asam manis. Masya Allah, langsung Pak pikirannya, eman nih gitu. Jadi artinya silakan, selama dalam tanda kutip ada waktu panjang. Artinya waktu panjang, nanti saya masih bisa sholat pukul sekian. Berarti silakan untuk menikmati hidangan itu terlebih dahulu. Namun kalau waktu sholat panjenengan mepet Pak, katakanlah tinggal 10 menit masuk sholat yang lainnya, berarti harus didahulukan sholatnya ketimbang makannya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu ketika kita pengen buang hajat Pak. Niatnya bagus, pengen berjamaah, tidak mau ketinggalan takbiratul imam. Lah kok ternyata pengen pipis,
kemudian jenengan memaksakan untuk sholat. Jadi kudu pipis, wis daripada eman tetap jamaah saja. Terus jamaah pasti tidak akan fokus terhadap sholatnya. Jadi Allahu Akbar kok kudu pipis pasti ngenten Pak. Limet, nahan gitu. Fokusnya hilang. Atau pengen BAB, kemudian langsung ingin biar tidak ketinggalan jamaah, langsung jamaah. Itu juga mengganggu ketika sholat. Baiknya gimana? Ya silahkan untuk dituntaskan hajatnya terlebih dahulu, kemudian baru sholat. Kalaulah telat, ya nggak apa-apa. Jadi masbuk. Pak, kalau sudah habis Pak, kalau sudah habis, ya berarti kesuwen teng jedingnya. Kita bisa memprediksi. Artinya umpama mohon maaf kalaulah imame Mas Andi, ora apa-apa Pak, jenengan nang jeding sowe gak apa-apa, aman sekali. Nanti imamnya katakanlah Pak Pranu, berarti harus cepat-cepat Pak. Nah, harus cepat. Kalau nggak gitu pasti ketinggalan. Nah, itu bisa diprediksi. Pak, apalagi sekarang kamar mandinya jauh, Pak. Lah, berarti harus dihitung. Katakanlah saya jalan ini 5 detik, 10 detik. Nah, nanti ke kamar mandi berapa detik. Nah, itu bisa dihitung sendiri. Artinya selama hidangan ataupun hajat itu bisa mengganggu kehusukan salat, sehingga Rasul mengatakan dahulukan itu baru laksanakan salat. Kemudian yang terakhir yakni wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, at-tasaubu, yakni menguap, minasyaitani, dari syaitan. Fa idza tasaaba, maka apabila menguap, ahadukum, salah satu kamu semua, falyakdim, maka tahanlah, mas tatokta, semampu kamu. Rawa, meriwayatkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa zada, dan menambahi fis sholati, di dalam sholat. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi bersabda, menguap itu adalah dari seton. Nah, gitu. Jadi piye menguap Pak nggih? Ngeten nggih. Menguap itu adalah bentuk dari setan. Apabila kalian semua menguap, maka tahanlah semampu kamu. Jadi jangan sampai diflorkan Pak ya. Jadi kadang enak ngeten Pak, maksudnya enak ketika menguapnya itu luar biasa, dipol-polnya itu kayak enak ngeten. Nah, kalimat ini bermakna umum Pak. Yang pertama umum, artinya tidak harus di dalam salat, ketika dimanapun ketika kita menguap, kalau bisa ditahan semampu kita. Tetapi Imam At-Tirmidzi menambahkan ini fis sholati, itu di dalam sholat. Karena apa? Kalau kita menguap Pak, pasti koncone katut. Jadi kalau umama menguap gitu, terus sandingnya merem-merem menguap. Gue sandingnya menguap lagi. Nah itu kadang mesti gitu Pak, katut. Nah oleh karena itu ketika menguap tahan Pak, silakan ditutup. Kapan Mas Tato? Jadi semampu kamu. Nah semampu. Ditutup. Tapi jangan sampai dipol nih. Kadang nggih ngapunten, kita ini juga nggak sadar Pak ya, ketika menguap saking capeknya, saking lelahnya, ngantuk, terus sholat, terus wangop. Wah, itu bablas los. Nah, kalau bisa kita berusaha untuk menahan
dari menguap itu. Karena itu bagian dari serangan setan. Nah, jadi serangan setan. Oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, apapun di dalam kekhusyukan sholat, kita berupaya untuk bisa sholat sekhusyuk mungkin. Walaupun memang terkadang kita belum bisa khusyuk yang pada hakikatnya khusyuk. Benar-benar khusyuk sebagaimana yang Nabi sampaikan, benar-benar khusyuk sebagaimana yang Nabi contohkan, tanpa terbayang-bayang yang lainnya, tanpa terganggu-ganggu yang lainnya, fokus kepada Allah, menghadap wajah Allah. Namun kita tetap berupaya, kita tetap berusaha, ketika sholat kita usahakan untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nggih, Bu. Rasa BAB. Oh, oh nggih. Pas sholat murus. Nggih. Nggih. Jadi ngeten, ini kan mohon maaf ya, kita flashback. Ini di bab yang sebelumnya. Jadi ketika panjenengan sholat, itu satu, tanda batal atau tidaknya sholat. Ketika panjenengan merasa keluar sesuatu, baik dari depan maupun belakang, atau mungkin ada bau sesuatu yang keluar dari belakang, maka berarti silakan mundur untuk wudhu kembali. Artinya itu berarti sudah jelas itu batal sholatnya. Nah, itu juga sama Pak, seperti gangguan setan. Ada seseorang sholat, lah kok tiba-tiba kayak ces gitu. Tetapi tidak ada bau, tidak ada apapun. Panjenengan pilihannya dua, panjenengan yakin atau panjenengan ragu. Kalau panjenengan yakin, wah ini berarti gangguan setan, ya berarti tetap lanjut sholatnya. Namun kalau tiba-tiba ada keraguan waktu itu, saya ini mau aku ngentut apa enggak ya? Mikir dalam sholat, maka lebih baik raguannya diambil. Nah, jadi berarti saya tadi ngentut, berarti saya harus keluar dari sholat. Seperti itu. Apalagi kalau tadi udah bilang wis metu Pak, katakanlah BAB ketika sholat, ya mau nggak mau berarti batal, ya mau harus keluar dari sholat untuk menyelesaikan hajatnya. Gitu. Pripun Bu? Nggih, saged dipahami nggih. Nggih, jadi apapun yang keluar dari dua lubang, baik lubang depan ataupun lubang belakang, itu membatalkan sholat. Umpama panjenengan sholat, lah kok crit, nah, kroso crit keluar, ya berarti sholatnya otomatis batal. Ketika mundur dilihat, lah kok pun memang basah, itu batal. Begitu juga yang belakang. Belakang umpama ngeces Pak, ngeces tapi enggak enak suaranya Pak ya. Jadi ketika sholat ces, tapi enggak ada suaranya, tapi muncul bau Pak. Ambune, nah ngoten nggih. Ya lek ambune duren enggak masalah. Kalau ambune pas sengak, nah itu berarti itu termasuk juga batal. Jadi harus mundur, jangan diteruskan sholatnya. Nanti gara-gara aku lek mundur izin. Nah ngoten nggih. Jadi ketika sholat ngentut, lah kok izin sampai mundur terusnya sholatnya. Yo jangan seperti itu. Harus tetap keluar dari jalur sholat, kemudian disucikan kembali, baru meneruskan sholatnya lagi. Tetapi ingat, ketika umpama mohon maaf,
ketika sholat panjenengan katakanlah sholat duhur lah, sudah dapat 2 rakaat, kemudian batal, jenengan ambil wudhu lagi, terus meneruskan sholat, merasa sholat 2 rakaat tadi sudah sholat, tidak dikatakan seperti itu, jadi tetap mengawali lagi, jadi hilang 2 rakaatnya, jadi masbuknya tinggal berapa rakaat, itu baru diganti setelahnya. Saged dipahami nggih Bu? Pripun? Nggih. Ya, jadi ngenten. Kalaulah panjenengan ketika sholat, terus kemudian itu tadi nggih, senep katakanlah atau apa, kemudian panjenengan masih bisa menahan. Nggih monggo ditahan panjenengan sholatnya. Ya. Jadi nggih eman nggih Bu, umpama kurang sak rakaat gitu kan. Kemudian merasa melilit, ya ditahan enggak apa-apa. Ditahan enggak apa-apa. Tetapi nggih, mohon maaf, dalam artian apakah sholatnya batal? Tidak. Tetapi kesempurnaan sholatnya berkurang. Gitu saja. Jadi konsepnya itu tidak segala sesuatu itu langsung bisa membatalkan sholat. Namun konsekuensinya adalah kesempurnaan sholat itu hilang atau berkurang karena kefokusan kita beralih kepada yang lainnya. Ngonten. Saged dipahami Bu? Nggih, enggak apa-apa, silakan kalau memang bisa ditahan. Tapi kalau panjenengan memang enggak bisa ditahan, lebih baiknya panjenengan mundur. Nah, jadi karena umpama enggak bisa, akhirnya ya mundur. Sama seperti kita kemarin umpama semisal batuk nggih Pak, batuk dalam sholat. Kemudian apalagi berlendir atau keluar riak. Itu silakan tetap sholat. Kalau umpama batuk ya dihadapkan ke kiri atau dihadapkan ke bawah. Kalaupun sampai keluar riak Pak, ya sediakan tisu atau mungkin sediakan kain. Kalau panjenengan nggak jijik ya langsung lebokne saku, ngenten. Nah gitu. Kenapa? Ya tetap kita berusaha untuk fokus di dalam sholat. Boleh kita bergerak 1-2 kali gerakan atau yang penting kita bisa kembali fokus di dalam sholat. Kalaupun nggak bisa Pak, kalaupun nggak bisa, ya silakan untuk mundur di dalam sholat. Artinya jangan sampai kita mengganggu teman kita yang sedang fokus di dalam sholat. Gara-gara kita batuk, kita sakit, dan lain sebagainya, sehingga mengganggu teman yang lainnya untuk sholat. Segitu. Kemudian saged dipahami nggih? Insyaallah. Nggih. Problemnya. Nggih. Kalau umpama pakai minyak kayu putih atau masih seperti itu napa mboten? Sudah otomatis. Nggih, artinya gini, yang penting yang pertama ketika mau sholat benar-benar harus diusahakan suci terlebih dahulu. Pokoknya diupayakan suci. Nah, diupayakan suci, nanti ketika memang di tengah-tengah sholat itu ada terjadi sesuatu, artinya karena sadar atau tidak sadar, Bu ya. Kalau sadar hukumnya beda. Kalau umpama tidak sadar, artinya ketika panjenengan sholat, lah kok moro-moro keluar, entah itu dari depan atau belakang, tapi panjenengan nggak sadar.
keluar dengan sendirinya. Ya udah, itu beberapa kitab itu silakan diteruskan sampai selesai sholatnya. Artinya orang nggak sadar itu kan ketika tiba-tiba selesai sholat, dia loh kok basah ya? Nah, itu sholatnya dimakfu, Pak. Saking khusyuke. Jadi memang ada ketika dia sholat kemudian nggak sadar kalau ada sesuatu yang keluar dari dua lubang. Kemudian selesai sholat ternyata paham, oh kok ada yang keluar, sholatku gimana? Apakah harus mengulang dari nol atau tidak? Maka tidak perlu untuk mengulang. Nah, sama seperti mohon maaf, biasanya keputihan, Pak. Ketika perempuan itu keputihan, itu keluar deres, Pak. Itu ada hukum-hukum tertentu. Nah, hukum-hukum tertentu yaitu mohon maaf, dia sebelum sholat harus benar-benar keadaan bersih, kemudian disumpel. Nah, ngapunten nggih. Ini kalau di kitab itu gitu. Disumpel agar tidak keluar cairannya, kemudian sholat. Ketika sholat ternyata keluar, Pak. Nah, jadi keluar deres. Walaupun tadi sudah disumpel, itu sholatnya tetap dilanjutkan, Pak, sampai selesai. Nah, gitu. Jadi harus sampai selesai. Nanti ketika di sholat berikutnya, itu harus disucikan lagi, dibersihkan lagi, kemudian disumpel lagi dengan yang baru. Seperti itu. Nggih, saged dipahami nggih, sedanten insyaallah. Niki lek dereng paham nggih, tanya yang pada ahlinya ngoten nggih insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.